Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Nurfasari. Di sini saya akan menyampaikan materi dari mata kuliah Ekonomi Manajerial yang dibimbing langsung oleh Bapak Agus Maulana, SEMM. Saya berasal dari Kabupaten Indragiri Hilir, Kecamatan Tembilahan, dan saat ini saya sedang menempuh pendidikan Strata 1 di Universitas Islam Indragiri, Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen. Teman-teman semua wajib tonton video ini ya. Terus simak video berikut ini. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas apa yang terdapat di dalam ekonomi manajerial. Yang pertama ada ruang lingkup ekonomi manajerial, yang di dalamnya terdapat definisi ekonomi manajerial, yang ada bagiannya lagi seperti tata kelola, manajemen sumber daya manusia, operasional, serta pemasaran. Terus yang kedua ada keterkaitan dengan teori ekonomi, yang di dalamnya ada laba, biaya, dan bahan baku atau sumber daya. Terus yang ketiga ada keterkaitan dengan ilmu keputusan. Di dalamnya terdapat kebijakan pemerintah dan kepentingan pemilik perusahaan. Terus yang terakhir itu ada keterkaitan dengan berbagai area fungsional, ilmu administrasi bisnis, yang di dalamnya terdapat strategi perusahaan bertahan hidup. Terus yang kedua itu ada teori perusahaan, di mana di dalamnya ada beberapa alasan perusahaan serta fungsinya. Lanjut, itu ada tujuan dan nilai perusahaan yang akan menghasilkan laba dan mutuality. Terus ada ketiga, kendala-kendala dalam operasi perusahaan seperti bahan baku dan tenaga kerja, pajak, serta pembiayaan. Terus yang terakhir itu ada keterbatasan teori perusahaan, yang mana di dalamnya terdapat informasi pasar dan kebijakan pemerintah. Terus yang ketiga itu ada sifat dan fungsi laba, di mana laba versus laba ekonomi yang menghasilkan laba finansial dan laba keberlangsungan perusahaan. Terus yang kedua itu ada teori laba, di dalamnya terdapat omset dikurang biaya ditambah pajak sama dengan profit. Profit itu sama dengan laba ataupun keuntungan. Terus yang terakhir, tiga, itu ada fungsi laba, yaitu mempertahankan modal dan kekayaan. Terus ada yang keempat, masuk pembahasan kerangka kerja internasional ekonomi manajerial. Itu yang pertama, munculnya persoalan global, di mana di dalamnya terdapat perdagangan bebas. Terus yang kedua itu ada pemimpin bisnis global, di mana di dalamnya terdapat negara-negara seperti negara adidaya, yang ada bagian blok Asia, Eropa, USA, Cina, dan Afrika. Terus ketiga itu ada perusahaan yang paling dikagumi di tingkat global. Terus terakhir ada globalisasi, terorisme, pandemi, tsunami, tektonik, vulkanik, dan elektronik efek. Terakhir itu ada ekonomi manajerial dan internet. Internet adalah tempat yang bagus untuk memulai kita mencari informasi tentang ekonomi manajerial. Sebagai contohnya, kita dapat menemukan informasi tentang kecenderungan ekonomi makro, yang di dalamnya ada hal-hal seperti inflasi, pertumbuhan, dan pengangguran. Terus sebagaimana pula informasi ekonomi mikro, yaitu di dalamnya terdapat tentang sektor tertentu, industri, dan perusahaan. Nah, itulah pembahasan mengenai ekonomi manajerial. Mohon maaf jika ada salah kata maupun silap. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Untuk itu, saya akhiri dengan Fekon hebat, Munisi berjaya gemilang.